Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Wendy mengganggu waktunya ya malam-malam hari ini. Dan saya mengucapkan selamat malam untuk Pak Wendy, SPD MPD yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan ini ya, yang mana kegiatan wawancara. Selamat bergabung Bapak dan selamat bergabung untuk teman-teman saya TLP, Telisa, Tejuju, Elvina, dan Enjang yang sekarang juga sudah bergabung ya semua lengkap. Oke, pada kesempatan pada hari ini kami dari mahasiswa PPG Calon Guru Matematika Unsika ingin mewawancarai Pak Wendy sebagai guru pamong kami di tempat PPL di SMP Negeri 2 Karawang Barat Ya, untuk terkait materi mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Ya. Sebelum kita mulai sesi wawancaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati aja ya. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Nanti saya mohon izin untuk mengalihkan yang nanti bakalan dipandu itu nanti bakalan sama TLP dan Enjang ya Bapak, karena saya ada keperluan yang harus saya kerjakan di luar dari ini ya. Ya, Untuk TLP dan Enjang saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat malam Pak Wendy. Mungkin malam. kami langsung masuk ke sesi wawancaranya saja ya Pak untuk mempersingkat waktu karena sudah Ya, malam juga. Untuk yang pertama, mungkin dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen sebelum merencanakan itu tentunya pasti ada pertimbangan ya Pak. ya, Nah, untuk Pak Wendy, apa saja pertimbangan Bapak dalam merancang pembelajaran dan asesmen Pak? ya. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya mungkin ya. Dikenalkan Bapak sebagai guru, guru ya juga guru pamong juga ya. Dan mahasiswa PPG eh, calon guru ya berarti sekarang calon guru di Universitas Bangsa Karawang ya. Jadi untuk Bapak di sini sebagai guru ke mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Karawang Barat ya. Eh, jadi tentang dalam rancang pembelajaran ya dan Ya, asesmen pertimbangannya saja Pak. banyak pertimbangannya ya. Sekarang Bapak alhamdulillah sudah mengajar kelas 9 dan sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Dan ini baru pertama kali Bapak mengajar kurikulum Merdeka, tapi alhamdulillah dari pengalaman Bapak gitu ya selama berganti kurikulum ya kebanyakan dalam rancang pembelajaran dan itu ya tadi kita lihat dulu kurikulumnya gitu. Ya sekarang alhamdulillah sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kemudian eh, pertimbangan yang lainnya pasti yang pertama tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran apa yang harus kita lihat ya dulu kan sekarang kurikulum Merdeka ya ada namanya ada CP, kemudian ATP dan lain-lain. Kemudian pertimbangan yang lain juga sekarang itu saya dalam rancang itu karakteristik peserta didik ya. Walaupun karakteristik ini ya kalau menurut Bapak itu ya menurut yang Bapak pelajari ya dari gaya belajar, minat dan kemampuan itu ya istilahnya ya tidak terlalu ini ya yang penting ada variasi aja gitu supaya anak itu bisa belajar gitu. Gitu jadi kalau yang Bapak pelajari itu dalam pendidikan inklusif itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya terkait tentang materi pembelajaran juga ya.
dilihat nih kesulitannya apa, kemudian eh, relevansi di kehidupan nyata kita masukkan ke dalam perencanaan itu supaya bisa anak-anak itu bisa apa ya, memvisualisasikan gitu, dalam pembelajaran. Kemudian dalam perancangan juga Bapak sumber sumber belajar ya, sumber belajar, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah menjadi acuan Bapak. Mungkin kalau misalkan ada harus menggunakan proyektor atau media yang lain gitu, ya harus dipersiapkan dan harus dimasukkan di rancangan itu. Kemudian yang terakhir paling waktu, durasi kan dalam matematika itu durasinya ada dalam 1 minggu ada 3 jam dan 2 jam. Jadi harus siasati mana yang 3 jam, kemudian yang 2 jam. Dan yang terakhir kalau misalkan asesmen ya, asesmen yang Bapak lakukan untuk ini ada asesmen yang di perencanaan ya untuk mengukur pencapaian peserta didik, ada asesmen formatif, ada juga sumatif. Tapi kalau misalkan dalam setiap pembelajaran Bapak menggunakan asesmen formatif. Seperti itu untuk jawaban Bapak. Baik Bapak, Kira-kira terima kasih. suara Bapak terjelas tidak? Jelas Pak, Iya ya. Terima kasih. jelas. Baik Pak, jadi untuk merancang pembelajaran dan asesmen ini tentunya Bapak mempertimbangkan banyak hal ya Pak, Ya, terkait apa namanya memaksimalkan ya, sarana yang ada di sekolah juga seperti itu ya Pak. Baik Pak, mungkin lanjut untuk pertanyaan kedua. Asesmen apa saja yang Bapak terapkan untuk melihat keberhasilan peserta didik? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan asesmennya formatif dan sumatif ya Pak untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam belajar. Nah, di sini apakah Bapak ini menerapkan asesmen awal saat mau memasuki topik atau materi baru, Pak? ya, ya. Untuk memasuki topik baru seperti Bapak yang pelajari di materi awal itu tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi Bapak melakukan kemampuan awal ya, kemampuan awal yaitu tentang aljabar ya. Kemudian tentang bangun ruang juga Bapak melakukan penilaian awal yaitu mengukur bagaimana anak-anak tentang bangun datar ya, supaya nanti berkesinambungan antara materi bangun datar dengan bangun ruang seperti itu. Ya tujuannya untuk ini ya, asesmen awal itu tidak hanya kemampuan juga ya, tapi eh, gaya belajar anak juga nanti dilihat nih, misalkan ada yang audiovisual, ada yang visual gitu. Itu juga nanti dilihat supaya nanti anak-anak dalam pembelajaran itu ya sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian nanti dilihat nih kesulitan materi, misalnya materi ini apakah bisa ini oleh siswa gitu dihadapi atau tidak gitu. Sehingga nanti pas pembelajaran Bapak sebagai pengajar kita tahu kemampuan dia tuh sejauh mana gitu. Mungkin jadi nanti dikasih eh, soal-soal atau misalkan pembelajaran yang ringan gitu, tidak seperti yang sudah yang siswa yang kategorinya atau kondisinya lebih baik gitu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk setiap memasuki baru ini Bapak telah melakukan asesmen kemampuan awal ya Pak, baik yang kognitif maupun yang Ya, non kognitif begitu ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua sudah jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Elvi. ya, ya, Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. ya, Izinkan mau menanyakan untuk pertanyaan berikutnya, ya, yaitu
Hmm, Bagaimana cara Bapak dalam merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan keberagaman peserta didik? Kan kita tahu peserta didik yang beragam. Ya, Nah, bagaimana Bapak ya, merancang pembelajarannya? ya, karena peserta didik itu berbeda ya, maka Hmm. ya Bapak merancang pembelajaran dari yang saya sampaikan, bahwasanya pembelajaran berdasarkan kebutuhan atau minat, juga gaya belajar masing-masing peserta didik. Ya cuman gini, kalau misalkan pembelajaran diferensiasi itu yang menurut pengertian itu ya Hmm. uh, adalah usaha yang apa ya namanya, yang masuk akal gitu. Tidak Oh, mungkin kan kebutuhan peserta didik satu persatu gitu. Kita sebagai guru ya tidak mungkin, apalagi dalam situasi ya jumlah siswanya ya 40 gitu loh, hampir 40 orang gitu. Jadi kadang-kadang jadi dibagi tiga aja, misalkan kemampuan kognisinya ya dari eh, tiga, misalkan dari yang rendah, sedang atau tinggi. Kemudian dari kebutuhannya ya, kadang-kadang kebutuhan itu misalkan yang bisa diajarkan sama temennya, berarti nanti dibuatkan kelompok yang sesuai dengan temennya gitu kebutuhannya. Atau bisa kebutuhan Pak, perlu rumus-rumus. Jadi nanti mungkin anak itu ya dikasih gambar-gambar atau misalkan rumus-rumus yang relevan gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dari minat juga gitu. Ya, minat misalkan minat siswa terhadap pembelajaran tentang bangun ruang, berarti nanti eh, kita sebagai guru mempersiapkan ya tentang pembelajaran yang relevan pada kehidupan nyata, sehingga nanti siswa itu dapat memvisualisasikan permasalahan itu dalam kehidupan nyata gitu. Ya tadi seperti pembagian kelompok itu ya bisa nanti bisa heterogen dan homogen sesuai dengan kebutuhan tadi ya yang saya sampaikan gitu, atau sesuai dengan kemampuan, bisa misalkan ada kelompok yang tinggi, ada kelompok yang sedang dan kelompok yang rendah. Dan juga kalau misalkan pada minat ya, kadang-kadang anak-anak minatnya terhadap teknologi, misalkan WhatsApp, bisa mengedit, kadang-kadang dia jarang menulis gitu. Jadi nanti tugasnya divariasikan, kalau misalkan dia bisa mengedit menggunakan teknologi atau handphone ya bisa kita fasilitasi, ada yang menulis saja boleh gitu. Jadi bagaimana bervariasi aja gitu. Mungkin nanti dibatasi juga sih kalau misalkan gitu, karena kalau misalkan terlalu banyak variasi itu menjadi kesulitan juga bagi guru gitu. Kemudian media pembelajaran tadi ya yang saya dijelaskan ya, media ya kan sesuai dengan minat, ada yang suka audio visual, ada yang melihat gambar aja, mungkin melihat pola-pola atau rumus-rumus gitu, atau misalkan harus melihat video penjelasan itu, jadi harus disediakan gitu. Seperti itu. Baik Bapak, artinya Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang Hmm. berdiferensiasi dan juga sepertinya Bapak juga sudah menerapkan pembelajaran Hmm. dengan menggunakan pendekatan TRL ya Pak ya, yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yaitu ada tadi ada yang tinggi, sedang, dan rendah Ya, gitu Pak ya. Namun untuk pembagian kelompoknya Bapak dengan menggunakan yang ada yang kadang homogen atau ya, heterogen. oke. Baik, Bapak. Terus yang pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Bapak selama pembelajaran diferensiasi itu apa sih keunggulan dan kelemahannya pada saat pelaksanaan pembelajaran? Untuk keunggulan ya sudah saya jelaskan tadi, banyak sekali keunggulan pembelajaran diferensiasi itu. Jadi turunan dari pendidikan inklusif ya. Jadi pendidikan inklusif itu jadi semua anak bisa belajar. Jadi sesuai dengan kemampuannya gitu. Yang saya pelajari, jadi akhirnya nanti dengan begitu ya akhirnya motivasi belajar peserta itu, oh ternyata ini bisa gitu.
mudah gitu ya. Padahal kan sudah disetting, sudah ini ya dia emang bagiannya yang mudah gitu. Sehingga nanti dengan adanya motivasi itu berarti kan nanti hasil belajar juga nanti optimal gitu. Optimal bisa bertanggung jawab juga pada pekerjaannya sendiri gitu. Sehingga nanti karakternya bisa bekerja, bisa akhirnya bisa mandiri tadi dan juga bertanggung jawab. Ya cuman ya ada kelemahannya juga ya. Tadi kan kita harus banyak media yang dipersiapkan gitu ya. Tapi ya makanya harus dibatasi media yang misalkan yang harus kita butuhkan ya media audiovisual atau misalkan media gambar atau video aja gitu ya. Jadi bisa diakali lah kelemahan itu ya. Kemudian persiapan yang lebih matang juga sebenarnya misalkan walaupun itu kegiatan diferensiasi kan kita harus tahu peserta didik ya, dan itu juga memerlukan waktu ya, waktu dan persiapan dari guru. Tapi itu sepadan dengan apa nanti kalau misalkan di akhir itu nanti akan kelihatan gitu. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu bagus bagi siswa itu. Ya walaupun ya agak sulit dari awal gitu ya, kelemahannya itu perlu persiapan, perlu sumber daya, media dan lain-lain gitu. Tapi dari kelemahan itu ya sebenarnya mah bisa diatasi dengan kita melihat nanti hasilnya juga bisa memuaskan bagi guru dan siswa juga peserta didik bisa belajar semuanya. Seperti itu. Oh, baik Bapak. Berarti ini dalam cara kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu tinggal bagaimana gurunya saja yang mengatur strateginya ya Pak, bagaimana dapat memenuhi segala kebutuhan peserta didik. Ya. Misalnya pada pertemuan pertama untuk kebutuhan peserta didik yang misal belajarnya menggunakan yang visual, maksudnya gitu. Nanti pertemuan berikutnya bisa dengan misalkan menunjukkan infografis, berarti gitu ya Pak ya. Tinggal strategi gurunya. Namun kalau dilaksanakan sekaligus itu kan tidak mungkin, begitu artinya Pak. Baik, selanjutnya Pak, ketika Bapak melaksanakan tes diagnostik itu biasanya Bapak dilakukan di awal pembelajaran kah atau di sebelum pembelajaran Pak? Kapan gitu Bapak melaksanakan tes diagnostiknya? Di awal pembelajaran, kalau misalkan Bapak melaksanakan tes awal ya, sebenarnya bukan diagnosis sebenarnya. Namanya kalau saya itu namanya tes awal saja gitu. Kalau diagnosis tuh kayaknya terlalu bahasanya beda bahasa aja sih. Tapi emang tujuannya sama, jadi persiapkan mungkin 1 kali pertemuan untuk tes awal gitu. Gitu. Baik, Pak. Dan hasil itu nanti dianalisis. Ya, hal yang paling mungkin itu ya kalau misalkan kita sebagai guru ya, kalau misalkan benar-benar berdiferensiasi ya mungkin dari tiap individu pasti berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalkan yang Bapak pelajari itu pembelajaran diferensiasi itu ya yang yang masuk akal yang bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran itu. Ya itu salah satunya ya dibagi 3 saja gitu, dibagi 3. Jadi misalkan tadi dengan kognisinya yang tinggi, ada yang sedang dan rendah. Jadi 3 itu masuk akal yang bisa dilaksanakan di pembelajaran. Mungkin ada 1 orang, misalkan 1 atau 2 orang bisa ada kemampuannya, mungkin ada yang lebih atau misalkan ada kurang banget, ada yang lebih. Kadang-kadang kalau misalkan kita tidak layani kan, jadi akhirnya bosan juga untuk pembelajaran, akhirnya tidak memenuhi pembelajaran. Kemudian ada yang kurang sekali misalkan, ya akhirnya tidak masuk walaupun sudah dikasih yang terendah gitu. Makanya ya berarti kalau seperti itu kadang-kadang ya Bapak juga menemukan itu ya berarti Bapak sebagai guru mungkin melayaninya agak lebih sedikit apa ya namanya intens gitu kepada siswa tersebut. Seperti itu. Tapi ya harus dipersiapkan dulu apanya gitu, misalkan yang dibutuhkannya mungkin misalkan ada siswa yang belum perkalian misalkan, berarti ya harus
eh, di benar-benar dilayani atau bisa intensif ya berkalian dulu misalkan seperti itu. Itu satu orang dua orang gitu itu ya. Baik, Seperti itu. Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Elisa. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai pembelajaran diferensiasi tadi. Menurut Bapak, apa sih yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu sendiri? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Faktor penghambat sebenarnya kan kalau pembelajaran diferensiasi itu kan berarti sebenarnya gimana gurunya dalam melayani peserta didik ya, tujuannya itu seperti itu. Makanya kalau misalkan ada hambatan ya, sekalipun ada hambatan gitu ya, eh, ya bisa diatasi ya. Tapi kalau misalkan tadi seperti tadi ya, kalau misalkan ini ada satu orang yang benar-benar tidak bisa gitu, jadi itu kesulitannya itu. Kemudian jadi batasan juga banyaknya kelas juga sih. Walaupun misalkan nanti sudah dibagi, tapi misalkan jumlah kelasnya terlalu banyak juga itu akan sulit gitu. Kemudian motivasi peserta didik juga berpengaruh ya. Kadang-kadang kalau misalkan hasil diagnosis kita gitu ya, kadang-kadang ada yang siswa yang menjawab tidak jujur gitu ya, misalkan atau misalkan menjawab kemampuannya dia hasil misalkan bertanya ke temennya gitu, jadi akhirnya tidak benar-benar hasil diagnosis itu atau kemampuan awal itu ya tidak murni hasil dia sendiri gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kesulitannya, sehingga pembelajaran diferensiasi ya agak tidak sesuai dengan rencana gitu. Jadi kalau harusnya dia itu masuk ke kategori misalkan rendah, tapi karena dia istilahnya di cheat gitu atau itu akhirnya masuk ke sedang, akhirnya ya kesulitan juga seperti itu. Kemudian ada faktor teknis juga ya, teknis seperti waktu, kemudian ada sumber daya sarana prasarana juga menjadi hambatan yaitu, walaupun dia bisa diatasi ya, atasi juga karena kita sebagai guru harus berinovasi ya, tidak hanya mengandalkan sumber daya gitu, jadi kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu. Kemudian ya juga masih belajar ya, itu keterbatasan saya, nanti ya sambil belajar juga ya menguasai teknik pembelajaran diferensiasi ini supaya menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana evaluasi Bapak setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah menunjukkan hasil yang signifikan, Pak, terhadap pembelajaran peserta didik? Ya, kalau dilihat hasil ini ya sangat signifikan sih ya. Kalau misalkan kita perhatikan ya minimal dari diferensiasi produk lah. Bapak melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk, jadi siswa itu ya mengumpulkan apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan minatnya ya, misalkan dia dengan cara tulisan atau misalkan menggunakan teknologi ya, misalkan menggunakan Canva atau misalkan hanya edit-edit di foto atau misalkan pakai penggunaan Microsoft Word, PowerPoint gitu. Jadi uh, beragam gitu. Jadi siswa dapat senang juga mengumpulkan tugasnya gitu. Jadi bisa bertanggung jawab juga, uh, pembelajaran tuntas gitu. Akhirnya siswa bisa belajar dan mengumpulkan semuanya, tidak
tidak sama gitu, beragam. Akhirnya siswa itu bisa melatih kemandiriannya dan bertanggung jawab atas tugasnya, ya minimal semuanya jadi eh, termotivasi lah untuk belajarnya gitu, seperti itu. Dan hasilnya ya bagus sampai saat ini juga. Atau yang paling mudahnya gini, jadi kalau misalkan dalam pembelajaran Bapak memberikan beberapa soal, soal yang kalau misalkan kemampuan kognisinya yang tinggi ya nanti Bapak kasih soal yang agak lebih sulit gitu. Kalau misalkan yang sedang berarti ya soalnya kategorinya sedang. Dan yang kategori yang kognisinya masih rendah ya Bapak kasih soal yang mudah, itu yang memahami konsep saja gitu. Baik, terima kasih Bapak Ya, atas jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Teh Juju. Baik, terima ya, kasih atas kesempatannya Bapak. Izin bertanya, ya, ya, ya izin bertanya, ya. apakah Bapak menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan TARL? Jika iya, bagaimana penerapannya Bapak? Apakah berhasil untuk meningkatkan pemahaman peserta didik? Kalau THRL apa sih kepanjangannya tadi? THRL Grade level, Pak. kemampuan Ya, kognisi ya? Oh, Ya, 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 sesuai ya. kemampuan kognitif peserta didik. Ya, ya, kemampuan belajar. Jadi mungkin THRL itu berarti bagian dari diferensiasi ya, bagiannya ya. Ya kalau misalkan THRL berarti ya eh, sudah melaksanakan mungkin sebelum ada boomingnya pembelajaran diferensiasi ya THRL ya. Ini juga baru mendengar Bapak ya. Jadi kemampuan peserta didik jadi harus kita bagi ya. Ya idealnya ya setiap peserta didik mungkin berbeda. Tapi kalau misalkan ini kan ini harus masuk akal gitu ya kalau pembelajaran diferensiasi ya. Tapi kalau misalkan THRL berarti ya hampir mirip. Kalau misalkan seperti itu ya berarti ya dibagi tiga lagi gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ya, ada yang rendah seperti itu berdasarkan tingkat kemampuannya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan TRL berarti kelompoknya mungkin ya kalau misalkan dilihat dari pembelajaran diferensiasi ya. Seperti itu mungkin kalau berarti sama seperti pembelajaran diferensiasi. Jadi hanya tingkat kemampuannya aja mungkin yang dilihat seperti itu kalau TRL. oke baik Bapak. Dalam penerapan TARL ini, apakah berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi ajar dan tujuan pembelajarannya itu agar tercapai, Bapak? Ya kalau misalkan kita menerapkan TRL ya dalam uh, meningkatkan kemampuan peserta didik ya kita kembali lagi ke pembelajaran diferensiasi ya. Kayak gitu jadi kalau misalkan dilaksanakan dengan benar, insya Allah dalam pendekatan yang TRL tadi ya, ya berhasil kalau misalkan dilaksanakan dengan benar gitu ya dan direncanakan dengan baik ya dari mulai asesmen awalnya, kemudian pembentukan kelompok belajarnya, kemudian pemberian tugas ya, tugasnya sesuai dengan tingkat kemampuannya ya. Kalau diterapkan dengan baik ya pasti akan meningkatkan pemahaman peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran. Ya kalau keunggulannya ya TRLT ya itu memudahkan guru
mengelompokkan peserta didik ya. Kalau misalnya sudah tahu ini berarti tinggal dikelompokkan secara homogen gitu ya. Kemudian nanti peserta didik bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu mungkin. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elvina. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang Bapak telah katakan, Bapak sudah melakukan pendekatan TRL ya. Dan keunggulannya itu pembelajaran jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Pertanyaan yang terakhir, apa kelemahan dalam menerapkan pendekatan TRL? Begitu, Pak. Ya. Kelemahannya. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan ya keunggulannya ya. Tapi kalau kelemahannya sih kayaknya seperti kelemahan pembelajaran diferensiasi ya, hampir sama ya. Cuman mungkin kelemahannya itu berarti hanya menitik beratkan pada kemampuan gitu, pada kemampuan kognisi siswa saja gitu. Tidak memperhatikan misalkan dari minat, dari gaya belajar gitu, sehingga ya kelemahannya itu. Jadi tidak menyesuaikan dengan apa ya kondisi peserta didik atau kesiapan peserta didik. Kalau misalkan hanya pada pendekatan TRL saja gitu, kalau lihat dari pembelajaran diferensiasi secara keseluruhan gitu. Jadi kelemahannya itu ya hanya pada tingkat itunya aja, tingkat kemampuannya aja. Jadi kan kalau misalkan kita ketemu peserta didik yang misalkan minatnya atau misalkan gaya belajarnya audiovisual misalkan, kalau misalkan TRL kan tidak mengakomodir siswa seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan itu ya kekurangannya itu. Kalau pembelajaran diferensiasi ya kita sebagai guru mempersiapkan bagaimana siswa kalau gaya belajarnya audiovisual seperti itu. Seperti itu mungkin kelemahannya. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Saya kembalikan Mbak Inja. Terima kasih Pak Wendy. Wawancara malam hari ini banyak memberi kami gambaran terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan teaching at the right level di SMP Negeri 2 Karawang Barat. Mungkin tambahan dari saya mungkin sedikit ya. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi itu ya jadi ya bagaimana guru merancang gitu pembelajaran dan asesmen yang efektif gitu. Jadi semua siswa itu dapat ikut belajar. Itu sebagai tujuan dari pendidikan inklusif. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang saya tahu gitu ya dari mulai gaya belajar, minat belajar ya, ya sebenarnya hal-hal yang seperti itu kadang-kadang bisa berubah. Gitu. Gaya belajar, terutama gaya belajar. Gitu. Makanya kan kalau misalkan ini saya dalam merancang pembelajaran itu ya mempersiapkan media-media yang kadang-kadang harus merubah pada saat pembelajaran gitu ya, itu ya dipersiapkan itu jadi medianya misalkan ada siswa yang tidak bisa perkalian ya berarti atau lupa rumus misalkan berarti nanti guru harus mempersiapkan media supaya bisa melayani siswa tersebut misalkan supaya ingat kembali konsep atau rumus tertentu gitu seperti itu. Jadi yang penting yang dilakukan oleh guru ya semua siswa dapat belajar dengan baik dan efektif sehingga nantinya dapat hasil belajar yang baik lagi seperti itu. Ya. Baik Pak. Jadi kalau misalkan kami tarik dari hasil wawancara ini, penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah itu maupun pendekatan TRL itu tidak semata-mata harus kaku seperti teori yang ada begitu ya Pak. Jadi tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan belajar baik dari
peserta didiknya maupun lingkungan sekitar peserta didiknya. Seperti itu ya, Pak? Ya, ya gitu. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi ya yang Bapak pelajari itu ya harus apa sih namanya, harus sesuai apa, masuk akal gitu. Tidak mungkin kita sebagai guru melayani yang 40 orang siswa itu gitu, melayani satu-satu. Perbedaannya tidak mungkin, tidak akan bisa dilaksana dengan baik gitu pembelajaran ya. Makanya yang masuk akal gitu istilahnya. Dan juga dalam pembelajaran diferensiasi itu kita harus tiga komponen itu harus ada gitu. Dari mulai pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk ya. Mungkin kalau misalkan dalam satu pembelajaran ya minimal harus ada satu aja, satu dari diferensiasi itu. Tidak harus semuanya ada gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada aturan baku tentang pembelajaran diferensiasi ya, tidak ada baku harus gini-gini, tidak. Ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara malam hari ini. Banyak sekali memberikan insight maupun informasi baru terkait penerapan pembelajaran diferensiasi dan TARL terhadap peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Karawang Barat. Dan ini tentunya sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan saya ini ada tambahan yang mau disampaikan atau tidak? Sepertinya tidak ada ya. Jika tidak ada, wawancara malam hari ini dicukupkan dulu Pak sampai pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya di hari menjelang weekend ya Pak, malam Sabtu. Malam Sabtu dan sudah jam segini juga Pak. Mungkin akan kami tutup terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam, semangat semuanya. Ya Pak, Terima kasih Bapak. Pak. Ya.